Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kegiatan kita di Taman Rinjani Selong dalam rangka pelayanan kesehatan hewan ya secara gratis di masyarakat. Ya, dalam situasi yang penuh dengan perjuangan ya, kita kedatangan senior kita ini. Senior kita, suhu kita yang pernah di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan pengalamannya di Puskeswan, seorang dokter hewan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin meminta saran, wejangan, pendapat kepada beliau ini. Karena kalau kita melihat sekarang profesi kita sebagai dokter hewan ini tidak main-main. Artinya profesi dokter hewan ini dibutuhkan di berbagai lini, baik itu di peternakan, perikanan, kehutanan, dan di kelautan. Kemudian terakhir kita bisa di posisi bisa masuk di Kementerian Agama ceritanya, biar untuk dalam rangka mendapatkan sertifikasi halal. Nah, melalui kesempatan ini kita meminta saran, masukan dari Pak Dokter Hewan sekaligus Kadis Ketahanan Pangan. Bagaimana cara kita Pak Kadis untuk menyikapi tantangan ini, tantangan supaya peran dokter hewan itu biar lebih luas ke depannya. Silakan Pak Kadis. Terima kasih Pak Dokter Tatang. Jadi saya saat ini sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Jadi untuk masukkan peran dokter hewan memang kedepannya itu nantinya tentu kita sesuaikan dengan zaman. Apalagi zaman yang akan datang tentu membutuhkan peran yang lebih besar lagi disesuaikan dengan kemajuan teknologi. Jadi yang pertama yang harus kita persiapkan, yang harus kita perkuat adalah satu, memperkuat kapasitas kita sebagai dokter hewan dengan cara meningkatkan profesionalisme kita sebagai dokter hewan. Nah, itu. Dan kita juga jangan hanya tahu hanya teknis sebagai profesi dokter hewan, tapi kita harus lebih luas lagi. Kita mengerti secara teknisnya, secara profesional, secara sosial kemasyarakatan yang kita harus tahu. Bukan hanya kita petugas dokter hewan bisa menyembuhkan atau menyehatkan hewan aja, melakukan operasi dan lain sebagainya, tapi kita memberi manfaat yang lebih luas untuk kesejahteraannya. Nah, di samping itu juga untuk kedepannya, apalagi di lingkungan birokrasi ya, dokter hewan kan kalau kita sudah masuk di birokrasi tidak hanya kita mampu sebagai profesi ya, karena kita dituntut juga mempunyai potensi lain ya. Kita mengetahui bahwa di dalam akal kita ini ada 100 miliar sel otak kita nih. Jadi kita mempunyai banyak potensi kita yang bisa kita laksanakan bukan hanya di profesi dokter hewan, mungkin juga di profesi-profesi lainnya. Ya contoh saya 25 tahun berkiprah di lapangan sebagai tenaga puskeswan, juga 5 tahun di lingkup birokrasi sebagai Kepala Dinas Peternakan. Kita dipercayakan juga saya sebagai staf ahli ekonomi, sebagai asisten, dan terakhir di Ketahanan Pangan. Alhamdulillah bisa kami lalui dengan lancar lah ya. Itu berkat karena kita mempunyai kemampuan juga, kemampuan kita di lapangan juga kita bisa lakukan pekerjaan asistensi dalam rangka untuk membantu pemerintahan, di asisten pemerintahan juga di Ketahanan Pangan sekarang ini dalam rangka untuk mencukupi, memastikan kesediaan pangan yang ada di Lombok Timur. Jadi kedepannya kami harapkan dokter hewan jangan hanya pintar di dalam bidang keilmuan kedokteran hewan, karena kita di otak kita ini mempunyai potensi sebagai dokter hewan dan juga mempunyai potensi lainnya. Kita di dalam saraf tepi otak kita ini ada kurang lebih 830.000
kilometer. Kalau kita bentangkan, ya kilometer. Kalau kita bentangkan semua, berarti dari bulan ke 3 kali ke bulan pulang pergi. Ini luar biasa yang Allah ciptakan di dalam otak kita. Kami itu di dalam sel kita ini, kita mempunyai 36 triliun sel kita, yang luar biasa kita punya potensinya. Jadi kami minta semua dokter hewan bukan hanya terpaku di dalam satu lini bidang keilmuan, tapi bidang-bidang ilmu lainnya juga, entah itu ilmu ekonomi, ilmu pemerintahan, ilmu sosial, ilmu budaya, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya dokter hewan ke depannya itu lebih paripurna. Begitu Pak Dokter. Oke, terima kasih atas wejangan dan sarannya. Jadi ada dua yang bisa saya petik kesimpulan pada hari ini. Pertama, para dokter hewan harus segera meningkatkan kompetensi profesinya sebagai dokter hewan supaya tidak dipandang sebelah mata, supaya kita bisa berguna di semua posisi. Yang kedua, kita seperti katanya Pak Kades, tidak harus monoton di profesi kita, karena kita bisa berkembang lebih maju, tidak hanya dari segi profesi, tapi dari segi ekonomi, politik, sosial, dan disiplin ilmu yang lainnya. Terima kasih Pak Kades. Ini baju ini untuk kita mempromosikan, memperkenalkan supaya puskeswannya lebih maju, lebih bisa memberikan manfaat bagi masyarakat peternak. Amin. Sekian, terima kasih. Tetap semangat. Ayo kita ke puskeswan. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.